Dalam persaudaraan ini, diri dilupakan. Semua saling membantu. Semua bergantung pada bantuan dan nasihat masing-masing. Dan jika salah satu saudara melihat bahwa akan baik bagi yang lain jika ia mengorbankan nyawa untuknya, ia dengan rela memberikannya. Itulah ikhwanus sofa, saling membantu, saling melindungi, bahkan siap berkorban nyawa. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Malam hari ini mungkin malamnya agak istimewa ya, karena kita bareng dengan Maulid kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita anggap saja malam hari ini kita merayakan Maulid, tapi dengan cara yang berbeda. Kita merayakannya dengan ilmu. Kalau Rasulullah itu sering diibaratkan cahaya yang menerangi dunia ini, semoga belajar kita, ngaji kita, ilmu-ilmu yang setiap malam Kamis kita kaji, bagian dari cahaya itu, yang selanjutnya semoga kita bisa mentransmisikannya, menyebarkannya ke sekeliling kita. Dan semoga juga hubungan kita dengan Rasulullah adalah hubungan yang paling mulia, yaitu hubungan cinta. Semoga di hati kita sudah tumbuh rasa cinta itu. Tidak sekedar hubungan formalitas, apalagi terpaksa, apalagi hubungan yang berpamrih. Semoga cinta saja yang ada dalam hati kita kepada beliau dengan segala perniknya. Kalau ada yang tanya bagaimana cara mencintai, kalau tidak salah dulu kita pernah membahas itu tentang cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena cinta itu mulia, apalagi cinta pada Rasulullah. Ada seorang ulama dari Suriah, Aleppo, namanya Syekh Isa Al-Bayanuni. Beliau ini sangat mencintai Rasulullah, dan beliau punya pandangan jasad atau tubuh yang di dalamnya terkandung cinta pada Rasulullah tidak akan mendapat malapetaka, malabahaya, bahkan tidak akan hancur ditelan oleh bumi. Salah satu puisi beliau seperti itu bunyinya. Dan ternyata terbukti. Beliau meninggal tahun 1943. Beberapa tahun kemudian ketika kuburan beliau dibongkar, masih utuh jasadnya. Jadi keyakinan beliau terbukti bahwa jasad yang di dalamnya ada cinta pada Rasulullah tidak akan hancur. Nah, semoga ini bisa nambah wawasan kita. Biar diri kita ini isinya yang mulia-mulia. Ya ilmu, ya cinta, dan lain sebagainya. Ya cinta kepada Rasulullah itu sebenarnya bukan karena apa-apa, karena tidak pantas kalau kita tidak cinta. Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum itu sangat berat bagi beliau tentang kalian. Jadi yang jadi beban pikiran, kegelisahan beliau sehari-hari itu tentang kalian. Ya, kalau beliaunya sih sudah dijamin surga. Yang dikhawatirkan adalah kalian, yang paling disayangi. Maka tidak pantas kalau kita tidak cinta pada beliau. Baik, maka ngaji malam hari ini nawaitunya mencintai Rasulullah meskipun tidak ada tibaan, terbangan, dan lain-lain. Biar diwakili teman-teman yang lain ya. Setelah ini juga boleh kalau ada yang mau terbangan di depan. Kalau ada ya, kalau ada yang para penerbang yang malam hari ini hadir, boleh nanti setelah ini selawatan. Baik, bismillah, kita mulai. Malam hari ini agak unik. Biasanya tokoh-tokoh
malam hari ini Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa ini bukan seorang tokoh, tapi sekelompok tokoh. Ini menarik nama Ikhwanus Sofa ini. Sejak dulu misterius. Karena memang isinya sekelompok filosof, sekelompok tokoh yang menyembunyikan diri dengan berbagai alasan. Kita lihat ya, siapa mereka ini. Yang pertama dari aspek namanya. Nama Ikhwanus Sofa, itu makna letter luck-nya Ikhwan itu ya persaudaraan, Sofa itu suci. Lengkapnya Ikhwanus Sofa wa khullanul wafa wa ahlul hamdi wa abna al-majdi. Indah kalau bikin nama ya. Kalian boleh bikin nama yang indah perkumpulanmu. Biar ndak lugu kayak ngaji filsafat, itu kurang panjang. Jadi kalau ini kan namanya indah sekali. Ikhwanus Sofa wa khullanul wafa wa ahlul hamdi wa abnaul majdi. Jadi kami adalah persaudaraan murni atau persaudaraan sufi. Ikhwanus Sofa itu artinya persaudaraan suci. Wa khullan al-wafa, pertemanan atau persahabatan yang saling setia. Wa ahlul hamdi, dan orang-orang terpuji. Wa abnaul majdi, dan putra-putra kemuliaan. Namanya agak panjang. Istilah Ikhwanus Sofa itu diambil dari cerita Kalilah wa Dimnah. Semoga kalian pernah dengar cerita Kalilah wa Dimnah ini. Semoga juga pernah baca bukunya. Ini satu cerita, sebenarnya edisi bahasa Arabnya itu terjemahan. Cerita aslinya dari India. Kalau tidak salah judulnya Pancatantra, yang kemudian diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Sebelum diterjemahkan ke bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Persia. Dari Persia diterjemahkan ke bahasa Suryani. Setelah itu diterjemahkan ke bahasa Arab oleh Abdullah Ibnul Muqaffa. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Balai Pustaka. Buku lama, mungkin kalau tidak 43, 45. Sudah cetak ulang bolak-balik. Puluhan kali cetak ulang. Sayangnya kalian belum baca. Apalagi sekarang peradabannya bukan peradaban buku lagi, sudah berbeda. Tapi semoga kalian bisa mengejar cerita-cerita. Isinya fabel-fabel, penuh hikmah. Nah, yang diambil oleh kelompok Ikhwanus Sofa ini cerita, kalau tidak salah cerita kedua. Cerita tentang burung merpati dan tikus. Jadi ceritanya satu ketika burung merpati ini dan teman-temannya kena jaringnya pemburu. Maka mereka mencari-cari gimana caranya biar bisa lepas. Akhirnya ketemu tikus. Nah, tikus ini dimintai tolong dan dia mau membantu. Jadi talinya dikerikiti. Apa bahasa Indonesianya dikerikiti itu ya? Digigiti. Bahasa Jawa itu khas ono dikerikiti. Jadi talinya digigiti oleh tikus itu, terus putus satu-satu dan merpatinya bisa lepas semua. Akhirnya mereka berdua ini bersahabat. Waktu tikus ini sedang membantu merpati, ada hewan lain yang lihat, yaitu burung gagak, kura-kura, dan kijang. Mereka terharu lihat, wah betapa baik hatinya tikus itu. Betapa sekarang mereka bersahabat. Akhirnya, mbok yo kita dijadikan sahabat juga. Dan akhirnya semuanya bersahabat. Sekelompok binatang itu. Tidak lama kemudian ganti, kijangnya yang terjebak. Nah, kijang terjebak ini ya yang lain segera membantu. Begitu selesai lepas, semuanya lari, yang tertinggal kura-kura. Yo, melas ini kura-kura ndak bisa lari cepat, yang lain cepat. Kijang dibandingkan kura-kura kan ya ndak imbang. Kura-kura di belakang ketangkep oleh pemburu.
Nah, Kijangnya yo dan teman-teman yang lain juga ndak rela kalau kura-kura tertangkap. Akhirnya ngambil strategi, ayo kita balik, Kijang jadi umpan, biar dikejar pemburu, nanti yang lain menyelamatkan kura-kura. Ya kalau lihat Kijang sama lihat kura-kura kan tetap pemburu lebih milih Kijang. Masuk memburu kura-kura kan ndak keren. Jadi akhirnya dijebak oleh Kijang, lari, terus selamatlah semuanya. Nah, kesetia kawanan mereka inilah nanti yang dikenal dengan nama Ikhwanus Sofa. Persaudaraan yang murni. Saling membantu, saling rela berkorban. Nama ini kemudian diambil oleh sekelompok filosof tadi. Itu kalimat mereka di kitabnya Rosail Ikhwanus Sofa. Jadi kata mereka begini, dalam persaudaraan ini diri dilupakan. Semua saling membantu. Semua bergantung pada bantuan dan nasihat masing-masing. Dan jika salah satu saudara melihat bahwa akan baik bagi yang lain jika ia mengorbankan nyawa untuknya, ia dengan rela memberikannya. Jadi itulah Ikhwanus Sofa, saling membantu, saling melindungi, bahkan siap berkorban nyawa. Semoga kalian punya sahabat-sahabat yang seperti ini. Kalau tidak ada ya cari. Atau cara berpikirnya dibalik. Jadilah kalian sahabat sekualitas ini, sehingga temanmu bahagia. Cuma mungkin kalau hari ini ndak akan minta bantuan aneh-aneh, ndak mungkin lah sampai mengorbankan nyawa ya. Kalau persahabatan paling utang. Ndak apa-apa lah, masuk nyawa dikorbankan, utang saja ndak. Baik, nah ini dari sisi namanya. Dari sisi keberadaannya memang Ikhwanus Sofa ini kelompok yang misterius. Jadi sampai hari ini masih belum definitif jumlahnya mereka itu berapa. Siapa saja mereka itu. Bahkan orang-orang kelompok Ikhwanus Sofa ini menganggap diri mereka seperti Ashabul Kahfi. Bersembunyi di dalam gua. Mereka para intelek, para ulama, orang pintar yang bersembunyi di dalam gua. Karena menghadapi situasi saat itu yang tidak kondusif. Mereka ini hidup di era Abbasiyah. Pusatnya ada yang bilang di Basroh, ada yang bilang di Baghdad. Tapi ada tesis bahwa mereka ini sebenarnya di mana-mana ada. Termasuk sampai Suriah. Ada dua pendapat. Kenapa mereka ini menyembunyikan diri? Yang pertama karena mereka tidak mau riak. Jadi tidak mau pamer. Mereka hanya ingin berkontribusi saja. Termasuk ingin agar lebih ikhlas menyumbangkan pikiran. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, memang situasi saat itu agak kurang kondusif. Jadi Abbasiyah pasca kasus Mihnah itu kan mulai agak keras terhadap pikiran-pikiran tertentu. Nah, diasumsikan gagasan-gagasannya kelompok Ikhwanus Sofa ini banyak yang tidak populer, khawatir kontroversial, dan itu nanti membahayakan mereka sendiri. Bahkan nanti di salah satu khalifah Abbasiyah ada yang memfatwa mereka sesat, terus bukunya dibakar semua. Meskipun bukunya sudah terlanjur tersebar kemana-mana, yang Rosail Ikhwanus Sofa itu. Jadi memang secara politik situasinya kurang menggembirakan untuk gagasan-gagasan mereka. Mereka ini sering disebut kelompok batini. Karena cara berpikirnya agak esoteris. Sangat kental sekali bau sufistiknya. Ada beberapa perspektif tentang siapa mereka. Ini saya cerita dulu tentang kelompok ini ya, karena sampai hari ini memang masih misterius. Ada yang bilang mereka ini Ismailiyah, Syiah, dari
sebenarnya yo sebagian besar gagasannya gagasan esoterisme khas Syiah. Ada yang membantah itu, ndak. Ini dari beberapa indikasi sebenarnya ini Sunni, tapi Sufi. Nah, kalau yang bilang tadi Syiah misalnya, di situ saya tulis Ian Richard Nepton dan kawan-kawan. Kalau yang bilang Sunni, Sufi itu ya Goldziher dan kawan-kawan, para orientalis. Kenapa kok bukan Syiah? Kata Goldziher dan kawan-kawan, di dalamnya ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dan banyak referensi tentang Khulafaur Rasyidin lengkap 4. Dan ini kata Goldziher, ya mungkin lebih dekat ke Sunni. Karena kalau di Syiah, tokoh-tokoh ini kan agak tidak disukai. Kemudian ada juga beberapa bagian yang mencela kelompok Rafidah, Syiah. Juga ada bagian yang menyetujui ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama sebagai dasar hukum. Yang ini agak berbeda karena kalau Syiah kan imam. Nah, itu argumennya Goldziher. Kalau yang bilang Ismaili, ya memang sebagian besar isinya itu cenderung seperti ajaran esoterisme Ismailiyah. Ada yang bilang Mu'tazilah karena banyak mewarisi Neoplatonisme. Gagasan-gagasan khas keberagamaan rasional yang basisnya akal. Ada lagi di situ saya kutip pendapatnya Syekh Abu Hayyan At-Tauhidi. Syekh Abu Hayyan At-Tauhidi ini hidup sejaman dengan mereka. Nah, kalau Syekh Abu Hayyan menyebut, saya kenal beberapa di antara orang-orang Ikhwanus Sofa ini. Dan disebutlah nama-nama itu. Misalnya Syekh Abu Sulaiman Al-Busti yang dikenal dengan Al-Muqaddasi. Syekh Ali bin Harun Az-Zanjani. Syekh Muhammad Al-Nahrajuri atau Al-Mihrajani. Al-Afwi dan Zaid bin Rifai. Nah ya, yes, kalian dengarkan saja. Jangan dihafalkan, tidak ada ujiannya. Pokoknya kalian paham saja. Kalau nanti kapan-kapan butuh referensi, mungkin mau melacak pastinya mereka siapa, ya monggo. Jumlahnya tidak diketahui berapa, tapi gagasan-gagasannya tersebar. Nah, itu uniknya kelompok Ikhwanus Sofa ini. Yang sampai ketika ya monumental Rosail Ikhwanus Sofa. Ini bentuknya ensiklopedi. Nah, Rosail ini menarik. Kalau teman-teman males banyak membaca tentang ilmu-ilmu yang berkembang zaman itu, teman-teman boleh cari Rosail ini. Kitab ini komprehensif, kontekstual, mudah dipahami. Meskipun tebal. Dan adanya bahasa Arab yang saya punya. Ya kalian kan kalau yang bahasa Arab itu mesti terus tanya ada terjemahannya enggak, Pak? Oke. Saya enggak tahu ada apa enggak karena saya enggak mengikuti dunia perbukuan penerjemahan. Mungkin ada sebagian-sebagian. Ini sifatnya ensiklopedi. Ada 52 risalah. Risalah itu kayak surat. Makna terjemahannya, tapi sebut saja 52 bab. Kemudian ada yang bilang 53. Tapi yang masyhur 52. Bab pertama tentang matematika. Yang itu isinya aritmatika, geometri, astronomi, geografi, musik, logika. Termasuk isagogi, kategori, interpretasi, analisis. Ini bidang-bidang yang kalian tidak lulus semua ini. Ini matematika itu kan. Terus yang kedua ilmu alam. Kalau ilmu alam 17 surat. 17 bab. Tentang materi dan bentuk, kebangkitan dan kerusakan, metalurgi tentang logam, meteorologi tentang hakikat alam, tentang tumbuhan, hewan, termasuk dongeng-dongeng. Itu bagian kedua. Bayangkan ini, kelihatan seperti ilmu seluruh dunia jadi satu. Bagian ketiga psikologi.
Psikologi membahas psikis intelektual, hakikat intelek, simbolisme siklus temporal, ini filsafat tentang waktu, esensi mistik cinta, kebangkitan, sebab akibat kausalitas, definisi dan deskripsi. Bab keempat, teologi, ini tentang agama. Aliran-aliran agama, keutamaan persaudaraan ukhuwah, ciri-ciri iman sejati, hakikat hukum ilahi, jenis-jenis politik, sihir, jimat, dan lain-lain. Sak jimat-jimatnya, sak sihir-sihirnya dibahas. Lengkap ya. Boleh kalau mau nyari kitabnya, terus kalian nanti nulis skripsi atau tesis sihir menurut Ikhwanus Sofa. Kan keren. Nanti kan kamu bisa nulis konteksan dengan Indonesia. Apa itu sihir? Bedanya apa sihir dengan santet? Bedanya apa? Oh, ini nanti menarik tema itu. Baik, ya ini untuk nambah wawasan saja ya yang bagian ini. Mungkin teman-teman yang mahasiswa tertarik untuk menggalinya. Sebelum malam hari ini saya cuplikkan, ya tentu saja tidak mungkin saya bahas semuanya ya. Ya, saya cuplikkan sambil mempertimbangkan yang kira-kira teman-teman nutut apa enggak gitu. Tak ambil yang gampang-gampang saja, yang mudah dipahami, untuk mancing saja. Kalau tertarik silahkan digali sendiri. Ya gampang menurut saya ya. Nanti kamu jangan minder, katanya gampang kok susah Pak. Jangan-jangan saya enggak. Ya, ini gampang menurut saya. Kita lanjutkan. Nah, kita awali dari sini sekarang, mulai filsafatan. Biar nanti bisa lebih banyak penjelasannya. Saya awali dari pandangannya Ikhwanus Sofa dalam Rosail tentang filsafat. Filosof itu levelnya 3. Pertama, orang yang levelnya hanya cinta ilmu. Yang kedua, orang yang paham hakikat. Yang ketiga, orang yang sudah menjalankan ilmunya, berkata dan berbuat dengan dasar ilmu. Saya tidak tahu kalian ada di mana. Cinta ilmu itu berarti kalian senang sekali belajar, nambah wawasan. Ngaji filsafat ini misalnya, belajar filsafat barat, filosof timur, filosof Indonesia, Jawa, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi indikasi kita cinta dengan ilmu. Lumayan, meskipun paling rendah sebenarnya levelnya. Tapi alhamdulillah masuk hitungan filosof. Level paling dasar. Naik satu level lebih tinggi, orang yang paham hakikat. Tidak hanya menghafalkan ilmu, mengoleksi ilmu, tapi menetapkan worldview, cara pandang yang asasi yang menurut kita cocok untuk hidup. Nah, ini level 2. Pak, saya dari banyak referensi kefilsafatan menjelajah kemana-mana. Menurut saya, hidup itu seperti ini hakikatnya. Nah, itu orang paham hakikat. Setelah saya baca kemana-mana, intinya hidup itu mungkin ini, Pak. Nah, itu orang paham hakikat. Yo, ini agak berat. Semoga ada yang nyampe sini. Meskipun dengan jalan rodo ngawur-ngawur sidik, pokoknya iso. Jadi paham hakikat itu ngerti bener, oh, ternyata ini toh hidup itu. Intinya ini toh. Pasti bukan orang yang masih terpesona dengan dunia. Pasti bukan orang yang masih terlena dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat. Kalau parameternya masih itu, ya masih belum nyampe ke paham hakikat. Orang yang memang paham, itu otomatis hidupnya jadi terarah baik. Karena paham itu membuahkan kesadaran. Tidak sekedar tahu. Pak, saya tahu kok Pak, kalau ini utama, itu utama. Tapi sementara saya masih belum bisa menjalankan. Yo, kamu belum bisa disebut paham beneran. Kalau kamu paham beneran bahwa itu utama, kamu akan merasa sangat sayang untuk meninggalkannya. Kalau kamu paham beneran bahwa itu bagus, kamu akan eman untuk tidak mengambilnya. Kalau masih tega kamu tinggal, kalau masih tega kamu buang, sebenarnya kamu belum paham nilainya. Kayak ada emas atau ada uang banyak itu loh. Kan kamu paham nilainya, maka kamu kan nggak tega kalau dibuang. Buang uang, buang emas kan nggak tega. Karena kamu tahu nilainya.
Sama dengan orang yang paham hakikat ini. Begitu dia paham, ya pasti kalau di Rosail itu ya tidak akan tergoda lagi dengan dunia. Karena dia tahu yang lebih hakiki. Itu yang dirasakan oleh para sufi yang nyampe makom tertinggi. Apakah itu makrifat, apakah itu itikad, dan lain sebagainya. Itu level 2-nya filosof. Level 3-nya implementasi. Setelah itu maka ekspresi dirinya sesuai dengan ideal di kepalanya. Dengan kesadarannya. Otomatis hidupnya jadi baik. Kata-katanya baik, tingkah lakunya baik. Jadi belajar filsafat versinya Rosail, versinya Ikhwanus Sofa ini nanti arahnya sama seperti tasawuf. Karena bagi mereka ya ke situ nanti ujungnya. Nah, itu levelingnya filosof. Kemudian belajar filsafat itu ranahnya 4. Yang pertama matematika, yang kedua logika, yang ketiga fisika, yang keempat ilmu ketuhanan. Jangan lupa matematika ini dasar. Kalau kalian membaca hierarki ilmunya, levelnya ilmu menurut Al-Farabi, dasarnya semua ilmu yang paling awal matematika. Kalian membaca hierarki ilmunya Auguste Comte, dulu pernah kita bahas juga, pelopornya sains yang positivistik, dasarnya semua ilmu juga matematika. Ternyata Ikhwanus Sofa juga menganggap matematika. Nah, silahkan ya. Semoga di sini tidak ada yang trauma dengan matematika. Karena ini basicnya. Apa sih yang tidak bisa dikenai hukum matematika? Dulu kita pernah belajar Pythagoras dengan filsafat angkanya. Segala hal itu bisa dikenai prinsip matematika. Gelas jumlahnya 2. Laptopnya 1. Itu matematika. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Matematika. Kalian berpikir logis itu ya basisnya matematika. Awalnya. Setelah matematika baru logika. Kalau ini tata nalar. Setelah itu baru fisika, memahami alam semesta secara fisik. Setelah itu baru metafisika, yang dibalik fisik, yang di situ disebut ilmu ketuhanan. Disitulah kamu nanti kalau sudah menguasai 4 bidang itu akan memahami hakikat hidup. Nah, sekarang mulai pesimis ya, wah mulai matematika sudah berat, Pak. Gimana caranya bisa naik ke logika, naik ke fisika, apalagi ke ilmu ketuhanan. Tapi kata Ikhwanus Sofa ya levelingnya seperti itu. Ranahnya 4 itu. Kalau tidak ngerti matematika ya berat sekali hidup kita. Karena segala hal itu basisnya matematika. Bahkan nanti filsafat angka itu di Ikhwanus Sofa ini disambungkan dengan filsafat ketuhanan. Itu menarik. Nah, ya ini tidak saya jelaskan satu-satu, tapi khusus untuk ilmu ketuhanan, kata Ikhwanus Sofa, ada beberapa bagian ilmunya. Yang pertama tentang mengenali Tuhan, memahami Tuhan. Yang kedua tentang kerohanian. Yang ketiga, kerohanian berarti berhubungan dengan roh, termasuk bahasan tentang malaikat-malaikat. Yang ketiga tentang kejiwaan, batin, mental, emosi, itu yang ketiga. Terus semakin keluar membahas ilmu politik. Nah, ada politik kenabian, politik pemerintahan, ada politik umum. Politik umum itu tata masyarakat. Ada politik khusus, politik rumah tangga. Rumah tangga ada politiknya, Pak? Ya ada. Unit masyarakat paling kecil itu kan rumah tangga. Sementara politik itu ya tata masyarakat. Jadi
Makanya ada politik khusus. Politik khusus itu ya harus belajar gimana hidup bersama berumah tangga yang bagus. Bukan mempolitiki istrinya atau mempolitiki suaminya. Tapi ini membangun rumah tangga yang tertib, teratur. Dan politik pribadi. Ada Pak, politik pribadi ada. Yaitu apa? Akhlak. Akhlak itu politik pribadi. Waktunya tidak nyampe kalau saya jelaskan satu-satu, nanti kamu cari sendiri. Politik khusus, politik pribadi, politik umum, politik pemerintahan, politik kenabian. Terakhir, ilmu ketuhanan itu membahas keakhiratan. Hidup sesudah mati. Baik, ya ini pengenalan saja. Itulah ranah kajian filsafat versi Ikhwanus Sofa.